Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai gangguan penyulit kehamilan gestasional diabetes mellitus. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Evina Wulandari, kemudian rekan saya Mutia Sadila, saya Paulina Tasya, saya Haliza Nur Aziza, dan saya Nesmina Diva Aisyah. Berikut hasil diskusi kami. Materi yang akan kami bahas kali ini mengenai gambaran umum, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, epidemiologi, pencegahan, dan penanganan. Yang pertama ada gambaran umum. Diabetes gestasional adalah diabetes yang terjadi selama kehamilan dan terdeteksi pada trimester kedua atau ketiga. Pada masa kehamilan, tubuh ibu memproduksi lebih banyak hormon seperti estrogen, hormon plasental laktogen atau HPL, growth hormone, dan kortisol yang menyebabkan sulit memproses gula darah atau resistensi insulin. Akibatnya, kadar gula darah meningkat dan dapat menimbulkan berbagai resiko bagi kehamilan. Jika tidak ditangani dengan tepat, diabetes gestasional dapat membahayakan kesehatan ibu dan juga bayi. Yang selanjutnya ada etiologi. Penyebab umum karena ketidakseimbangan antara resistensi insulin perifer dengan kapasitas sekresi insulin sel beta pankreas. Gangguan fungsi sel beta pankreas. Jika cadangan sel beta terbatas, cadangan sekresi insulin tidak cukup untuk mengatasi resistensi insulin kehamilan, rentan mengalami DMG. Selain itu, faktor genetik dan lingkungan seperti obesitas dan diet tinggi lemak dapat memperburuk disfungsi sel beta. Yang selanjutnya ada faktor hormon plasenta. Hormon plasenta, human placental lactogen atau HPL, prolaktin, kortisol, dan progesteron bersifat insulin antagonistik. HPL meningkat hingga 1000 kali pada trimester ketiga, sehingga resistensi insulin makin berat. Resistensi insulin ini bertujuan untuk menyediakan glukosa bagi janin, tetapi pada ibu dengan cadangan sel beta terbatas, toleransi glukosa menjadi terganggu atau mengalami DMG. Patofisiologis. Yang pertama, resistensi insulin. Gangguan toleransi glukosa akibat disfungsi sel beta pankreas dengan latar belakang resistensi insulin kronis. Resistensi insulin menjadi berlebihan sehingga tidak dapat diseimbangkan secara adekuat oleh sekresi insulin. Yang kedua, disfungsi sel beta pankreas. Disfungsi sel beta pankreas maternal yang mengakibatkan penurunan pelepasan hormon insulin. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan untuk mengontrol resistensi insulin maternal dan peningkatan kadar glukosa darah. Penyerapan glukosa darah dalam sel berkurang serta peningkatan gluconeogenesis hepatik. Selanjutnya ada DM gestasional. Ada gejala yang pertama ada sering merasa haus dan lapar. Saat gula darah tinggi, ginjal bekerja keras membuang kelebihan gula melalui urin yang menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan yang dapat menyebabkan dehidrasi sehingga muncul rasa haus terus-menerus. Saat lapar, sel tubuh tidak bisa menggunakan glukosa dengan baik karena resistensi insulin. Akibatnya, sel kelaparan dan tubuh memberi sinyal lapar terus. Gejala yang kedua, mulut terasa kering. Dehidrasi menyebabkan produksi air liur menurun, menyebabkan mulut terasa kering. Yang ketiga, sering buang air kecil. Dikarenakan kelebihan glukosa dalam darah,
sehingga glukosa akan ditarik oleh ginjal ke urin yang menyebabkan urin menjadi lebih banyak, dan pada pasien DM gestasional itu sering merasa cepat buang air kecil. Yang keempat, ada mudah lelah. Karena glukosa tidak masuk ke sel tubuh, penderita gestasional itu kekurangan energi yang menyebabkan penderita gestasional sering merasa lemas dan cepat lelah. Gejala selanjutnya ada penyembuhan luka lebih lama. Karena kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan atau mengganggu aliran darah dan menurunkan sistem imun. Akibatnya, luka pada penderita DM gestasional itu susah atau lama sembuhnya. Selanjutnya ada penglihatan buram. Gula darah yang tinggi menyebabkan perubahan cairan, sehingga pada penderita DM gestasional itu fokusnya terganggu dan penglihatan jadi kabur. Selanjutnya ada kesemutan pada kaki. Kadar gula darah tinggi dalam jangka waktu yang lama dapat merusak saraf, yang dapat muncul rasa kebas, kesemutan, linu-linu gitu. Penyulit tambahan pada ibu hamil yang pertama ada preeklamsi. Kadar gula tinggi merusak sistem saraf, pembuluh darah, memicu gangguan fungsi plasenta, meningkatkan stres oksidatif yang dapat muncul, yang akibatnya muncul gejala kejang atau preeklamsi dan gangguan pertumbuhan janin. Yang kedua ada polihidramnia. Polihidramnia tersendiri itu adalah kelebihan cairan pada janin, kelebihan cairan pada ketuban janin. Ketika kelebihan cairan atau dikarenakan glukosa tinggi, janin bisa menyebabkan hiperglikemi dan janin sering mengeluarkan air seni yang menyebabkan cairan pada ketuban itu menjadi kelebihan, yang dimana cairan itu dapat mengganggu pada bayi, perut merasa rahim terlalu tegang, dan jika tidak terkontrol atau saat persalinan itu bisa bayi keluar secara prematur atau tidak sesuai dengan semestinya sebelum waktunya. Selanjutnya ada infeksi saluran kemih. Di dalam urin terdapat banyak cairan yang menumpuk, yang dimana itu dapat menyebabkan timbulnya bakteri dan sistem imun menurun. Gejalanya itu kita sering anyang-anyangan, nyeri saat buang air kecil, dan demam. Selanjutnya trauma jalan lahir. Saat persalinan, luka robek pada jalan lahir atau persalinan akan menjadi lebih sulit dikarenakan gula darah yang tinggi, dan dimana apabila gula darah yang tinggi saat persalinan itu dapat menyebabkan perdarahan yang banyak dan bisa menyebabkan fatal apabila tidak ditangani dengan benar. Ibu pada pasien DM gestasional itu dapat menyebabkan kritis. Selanjutnya resiko persalinan seksia sesaria, yang dimana itu persalinan dilakukan dengan operasi. Dilakukan dikarenakan bayi memiliki ukuran yang lebih besar yang menyebabkan sulit kelahiran normal. Dan bahu bayi
sangkut dan masalah lanjut seperti preeklamsi, yang dimana saat operasi itu pemulihan akan lebih lama. Gejala manifestasi klinis yang kedua ada temuan fisik dan laboratorium. Pada janin ditemukan tanda makrosomia atau kepala dan bahu besar atau polyhydramnion pada pemeriksaan USG. Lalu ada glukosa darah puasa mengandung 92 hingga 126 mg per desiliter atau glukosa 1 jam setelah oral 75 gram glukosa atau lebih dari 180 mg per desiliter. Pada glukosa 2 jam lebih dari 153 mg per desiliter. Lalu ada glukosuria yang dimana ditemukan pada urinalisis. Manifestasi yang ketiga yakni ada krisis dan komplikasi, yang dimana dampak jangka panjang pada ibu beresiko 2 hingga 7 kali lipat lebih tinggi dibanding diabetes tipe 2 di masa depan, dan bayi beresiko obesitas dan diabetes tipe 2 di usia muda, di mana pada ibu juga beresiko preeklamsia, persulitan dengan sesaria, ketosidosis bila hiperglikemia sangat berat, infeksi berulang, dan luka yang sulit sembuh. Pada janin atau bayi dapat berisiko hiperglikemia janin, hiperinsulinemia makrosomia, distosia bahu, hipoglikemia neonatal setelah lahir, resiko sindrom pernapasan, hiperbilirubinemia, serta kematian. Selanjutnya ada faktor risiko penyakit diabetes mellitus gestasional. Yang pertama, usia ibu hamil. Kebanyakan ibu hamil cenderung melakukan sedikit aktivitas, tetapi suplai nutrisi tidak mengalami penurunan, bahkan seringkali mengalami kelebihan. Yang kedua ada indeks massa tubuh. Berat badan ibu sebelum dan sesudah kehamilan sangat berhubungan dengan resistensi insulin. Seorang ibu dengan kategori overweight dan obesitas pada sebelum atau selama kehamilan akan lebih berisiko terkena diabetes mellitus gestasional dibandingkan dengan ibu yang memiliki IMT normal dan kurang. Pada ibu dengan overweight dan obesitas berdampak juga pada pertumbuhan janin yang berlebih sehingga bayinya makrosomia atau berat badan lahirnya lebih dari 4.000 gram atau 4 kilo. Yang ketiga ada riwayat penyakit dahulu. Riwayat penyakit dahulu dan keluarga tidaklah kalah penting. Seperti riwayat diabetes mellitus dan hipotiroid. Hipotiroidisme dapat menyebabkan peningkatan resistensi insulin secara signifikan, dan juga riwayat penyakit keluarga juga memiliki risiko lebih besar. Lalu yang keempat ada gaya hidup ibu hamil. Gaya hidup yang sangat berpengaruh yaitu asupan gizi dan aktivitas fisik ibu hamil. Aktivitas fisik total sebelum kehamilan dan selama kehamilan menurunkan risiko diabetes mellitus gestasional. Selanjutnya ada riwayat bayi makrosomia atau berat badan lahir bayi lebih dari 4 kilo. Lalu ada riwayat merokok. Riwayat merokok itu tidak pada ibu hamil saja, namun pada keluarga dan orang tuanya. Apabila memiliki riwayat merokok, dapat meningkatkan risiko
diabetes mellitus gestasional. Lalu yang terakhir ada sindrom ovarium polikistik. Kondisi medis ini menyebabkan disfungsi metabolisme dan hormonal, juga meningkatkan risiko diabetes mellitus gestasional. Selanjutnya ada penegakan diagnosis diabetes mellitus gestasional, yaitu dengan tes toleransi glukosa oral atau TTGO. Nah, itu ada 2 step, yaitu one step 75 gram TTGO, yang kedua itu 2 step dengan pendekatan menggunakan 50 gram glukosa. Nah, yang one step 75 gram TTGO itu menggunakan pengukuran glukosa plasma dilakukan saat pasien dalam keadaan puasa 1 jam dan 2 jam setelah tes toleransi glukosa. Tes dilakukan pada usia kehamilan 24-28 minggu pada wanita hamil yang sebelumnya belum pernah terdiagnosis diabetes mellitus. Lalu yang 2 step itu pendekatan menggunakan 50 gram glukosa tanpa puasa, diikuti dengan tes toleransi glukosa oral menggunakan 100 gram glukosa jika screening awal memberikan hasil yang positif. Kemudian pencegahan yang dapat dilakukan yang pertama adalah dengan mengonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang, terutama sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Yang kedua, membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan atau minuman yang tinggi gula. Yang ketiga, makan dalam porsi kecil tetapi sering. Yang keempat, makan dengan jadwal yang teratur. Yang kelima, rutin berolahraga baik sebelum dan selama kehamilan sesuai dengan petunjuk dokter. Yang keenam, menjaga berat badan ideal sebelum hamil. Dan yang ketujuh, menghindari kenaikan berat badan berlebihan selama kehamilan. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan penanganannya. Jadi, penanganan diabetes gestasional bertujuan untuk mengendalikan kadar gula darah dan mencegah komplikasi bagi ibu serta bayinya. Penanganan yang dapat dilakukan yang pertama adalah pengaturan pola makan sehat. Ibu hamil akan disarankan untuk mengatur pola makan agar kadar gula darah tetap terkontrol. Caranya adalah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian, serta membatasi makanan atau minuman tinggi gula dan lemak jenuh. Kemudian penanganan yang dapat dilakukan adalah dengan berolahraga. Dengan rutin berolahraga selama hamil dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Oleh sebab itu, ibu hamil disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter terkait jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi kesehatan ibu hamil tersebut. Kemudian, yaitu dengan pemberian obat-obatan. Jika perbaikan pola makan dan olahraga secara rutin belum cukup mengendalikan gula darah, dokter dapat meresepkan obat-obatan untuk mengatasi diabetes gestasional tersebut. Contoh obat yang dapat diresepkan dokter adalah metformin, misalnya benoformin, diabet atau diabetes, serta insulin suntik. Kesimpulan, gangguan penyulit kehamilan gestasional diabetes mellitus disebabkan oleh resistensi insulin akibat hormon plasenta seperti HPL yang disertai disfungsi sel beta pankreas. Kondisi ini menimbulkan gejala seperti polidipsi, poliuria, dan kelelahan. Risiko komplikasi seperti preeklamsia pada ibu, makrosomia, dan hipoglikemia neonatal pada bayi. Faktor risiko utama termasuk obesitas, hamil di usia tua, dan riwayat keluarga diabetes mellitus. Pencegahan difokuskan pada diet seimbang, olahraga rutin, dan pengendalian berat badan. Penanganannya adalah modifikasi pola makan, aktivitas fisik, serta terapi farmakologis untuk mengontrol kadar gula darah dan mencegah komplikasi. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih sudah menonton.